Perkenalkan, nama saya Cinta Natasha Siburian, NIM 2018-31029. Di sini saya akan membahas tentang bab sistem penunjang keputusan antara kebutuhan dan keharusan. Saya mengambil tentang bab tambahan kebutuhan SPK dalam sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ada dua contoh. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita ingin membeli baju, dihadapkan pada dua pilihan dan diharuskan untuk hanya membeli satu baju. Secara otomatis, kita akan memilih pilihan baju-baju tersebut dari berbagai aspek atau segi penunjang keputusan, bisa memutuskan untuk membeli hanya satu baju. Contoh yang kedua, ketika kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kita membantu perusahaan tersebut untuk memilih pelamar mana yang lebih kompeten terhadap lowongan ini. Bantuan yang kita berikan sebagai penunjang keputusan adalah bagaimana kita menyelesaikan tes-tes yang diselenggarakan dengan baik. Pada saat interview, kita menjelaskan nilai plus yang kita punya, seperti kemampuan yang kita kuasai, bahasa yang kita kuasai. Dalam bidang teknologi informasi pada pengolahan kegiatan perkuliahan. Kebutuhan tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi membutuhkan jumlah mahasiswa yang masuk ke program studi teknik informatika. Dalam hal pengolahan kegiatan perkuliahan, salah satu aktivitas awal yang dapat membantu memperlancar proses belajar mengajar adalah aktivitas perencanaan penawaran mata kuliah untuk semester yang akan berjalan. Ketepatan penawaran mata kuliah menjadi salah satu faktor pendukung mahasiswa dapat menyelesaikan kuliahnya dengan lebih cepat. Rencana penawaran mata kuliah dibuat oleh pengurus program studi dan koordinator masing-masing bidang peminatan. Sebelum kegiatan KRS-an dimulai, masing-masing bidang peminatan dan program studi akan membuat rencana penawaran mata kuliah sesuai dengan bidang peminatan masing-masing. Permasalahan yang sering dihadapi oleh koordinator bidang permintaan adalah bagaimana menentukan mata kuliah, apa yang akan ditawarkan, berapa jumlah kelas yang akan dibuka, dan siapa yang akan mengajar. Proses pengembangan sistem adalah sekumpulan aktivitas, metode, best practice, keluaran, dan alat-alat bantu terotomasi yang digunakan stakeholder untuk membangun dan merawat sistem informasi dan perangkat lunak. Dengan banyaknya mahasiswa program studi ini, diharuskan adanya manajemen dan pengolahan program studi yang baik sehingga kualitas proses belajar mengajar bisa tetap terjaga. Kebutuhan pemakai. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh pengelola program studi dan kepala masing-masing bidang peminatan di program studi teknik informatika. Kebutuhan antarmuka. Antarmuka pemakai penggunaan akan berinteraksi dengan sistem menggunakan antarmuka GUI atau Graphical User Interface. Sebagai sarana input digunakan mouse dan keyboard, dan sedangkan sarana output digunakan monitor komputer. Antarmuka perangkat keras yang digunakan oleh sistem, yang pertama personal komputer, yang kedua RAM minimal 512 MB, yang ketiga keyboard, yang keempat mouse. Antarmuka perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung berjalannya sistem ada dua, yang pertama Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7. Yang kedua Microsoft Visual Studio Net 2005. Kebutuhan fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem ini ada dua. Yang pertama, fungsi generate penawaran mata kuliah. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan penawaran nama mata kuliah. Salah satu proses utama untuk pendukung keputusan ada di sini. Yang kedua, fungsi generate. Jumlah kelas dan dosen berdasarkan hasil dari fungsi nomor 1 akan digenerate jumlah kelas masing-masing mata kuliah dan siapa dosen yang akan mampu mata kuliah tersebut. Jika kekurangan dosen, maka akan ditampilkan rekomendasi untuk outsource dosen. Ini link dari jurnal yang membantu untuk mengerjakan PPT saya. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.